Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini, Minggu 29 Maret 2020, kita bersama-sama beribadah tidak seperti biasanya. Situasi saat ini tidak menutup kemungkinan bagi kita, umat Tuhan, untuk tetap beribadah di hari Minggu, meskipun dengan cara yang berbeda. Kita tetap berjumpa dan bersekutu sebagai keluarga besar Gereja Kristen Jawa Jakarta melalui media sosial. Sarana ini tidak mengurangi makna peribadahan kita. Nanti setelah situasi kembali stabil, kita kembali akan berjumpa dan beribadah bersama di satu ruangan gedung gereja kita tercinta ini, GKJ Jakarta. Selamat beribadah. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati. Tinggallah bersama kami. Allah kami yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu. Puji syukur kepada-Mu. Ibadah Minggu Prapaskah 5 ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Juga beserta saudara. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku. Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku,
terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Ya Allah, Engkaulah sumber kekuatan. Dalam derita dan duka, Engkau selalu beserta. Ya Kristus, Engkaulah sumber pengharapan. Yang membangkitkan dan memberikan kekuatan pada kehidupan. Ya Roh Kudus, Engkaulah sumber sukacita. Yang menghapus air mata kepedihan menjadi roh penghiburan. Dunia menolak karena tak percaya. Saat dunia pun bimbang karena tak kenal Dia, Yesus memanggil kita untuk jadi saksinya. Nyatakan semua karena Yesus telah selamatkanmu. Percaya dan katakanlah, karena dan kasih-Nya yang telah diperbuatkannya dalam hidupmu, agar semua orang tahu kuasa-Nya yang ajaib. Di atas salib Yesus buktikan Dia cintakan. Saat dunia menolak karena tak percaya, saat dunia pun bimbang karena tak kenal Dia, Yesus memanggil kita untuk jadi saksinya. Nyatakan semua karena Yesus telah selamatkanmu. Percaya dan katakanlah, karya dan kasih-Nya yang telah diperbuatannya dalam hidupku, agar semua orang tahu kuasa-Nya yang ajaib. Di atas salib Yesus buktikan Dia cintakan.
Saudara, Yeskiel mengajak umat untuk berani percaya kepada Allah yang mampu membangkitkan dan menghidupkan kembali pengharapan yang telah sirna. Pemazmur pun demikian mengajak umat untuk memiliki sikap percaya dan selalu berharap pada kasih setia dan pengampunan dari Tuhan. Belajar percaya bahwa Tuhan beserta di kala duka menerpa memang tidak mudah. Namun kita dapat berefleksi pada sikap Marta dan Maria yang segera bangkit dari peristiwa duka karena menyadari sang pengharapan itu ada di tengah-tengah mereka. Bila duka menerpa, janganlah kau sedih. Cari Yesus Tuhanmu selalu. Takkan dibiarkannya hidupmu sendiri. Kasih Yesus selalu besertamu. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karang yang teguh. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karang yang hidupmu bagaikan daun, segera akan layu. Demikian hidup manusia. Firman Tuhan yang kekal diberi padamu. Peganglah dengan teguh selamanya. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karang yang teguh. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karang yang teguh. Aku datang bertelut di depan-Mu Tuhan. Ku serahkan diriku padamu. Hiburan yang Kau beri meneguhkan iman. Kini jiwaku tentram serta-Mu. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karang yang teguh. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karang yang teguh. Marilah kita berdoa dengan doa pengakuan dosa. Yesus Tuhanku, kami adalah sekumpulan manusia bagai tebaran biduk di samudera luas. Setenang-tenangnya hati ini, manakala ombak menghempas, tentu akan terguncang.
Manakala badai keras menerpa, tentu jiwa terkoyak. Peristiwa ribuan tahun lalu tentang ketakutan para murid-Mu yang dilanda angin ribut di danau belum membuat iman kami tangguh. Andai pun berada di antara orang-orang saat Lazarus mati, kami sungguh tak berani menempatkan diri sebagai orang yang beriman seteguh Maria dan Marta. Kami adalah barisan orang-orang yang setiap kali mengikrarkan iman percaya, tapi ketika duka menerpa, iman menipis bagai sehelai kertas tisu. Ampunilah Tuhanku, tempalah diri ini agar memiliki jiwa setegar Ayub. Sebesar apapun badai menerpa, yakini Engkau menyertai. Amin. Hanya oleh anugerah-Nya kita memperoleh kembali pengampunan, kelegaan, dan sukacita. Roma pasal 4 ayat 7 dan 8 menyatakan demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kita mohon pimpinan dan penerangan Roh Kudus untuk menyambut dan menghayati firman-Nya. Terima kasih ya Tuhan atas perlindungan dan kekuatan untuk kami terus boleh menyatakan hidup yang Tuhan karuniakan. Bahkan Engkau memperkenankan kami untuk mengelola, menyikapi segala peristiwa dalam terang firman-Mu. Pimpinlah kami senantiasa dengan sabda-Mu, dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, untuk kami menyambut hikmat melalui terang firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, Firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita dari kitab Injil atau bacaan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-45. Yohanes pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-45. Demikian, Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan
dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam sehari? Siapa yang berjalan dalam siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya.
karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, Lihatlah betapa kasihnya kepadanya. tetapi beberapa orang di antara mereka, di antaranya berkata, Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka maskulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus. Percaya kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Hosana, 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 Hosana. Saudara-saudara yang terkasih, tema besar kita pada masa Raya Paskah dan minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk menyatakan iman percaya kita. Yang menarik adalah logo yang ada di dalamnya, pohon yang buahnya banyak. Dan tema minggu ini kita diajak untuk bersama-sama menghayati kala duka menerpa, Tuhan senantiasa beserta. Saudara-saudara, keputusan untuk sejenak mengisolasi diri dalam interaksi sosial tentu termasuk di dalamnya persekutuan yang kita lakukan. Kita melakukan social distance. Hal itu mungkin terasa eksklusif, bahkan seperti
tidak peduli, tidak mau tahu, membatasi diri, atau tertutup. Dan yang lebih ekstrim, saudara-saudara, barangkali kemudian kita juga berpikir, kok menjadi tidak beriman? Tidak. Sungguh tidak demikian. Pertama, saudara-saudara, setidak-tidaknya keputusan tersebut bukan diputuskan untuk waktu yang lama. Apalagi itu kemudian untuk dijadikan sebuah kebiasaan, tentu bukan. Tetapi karena situasi tertentu. Yang kedua, ketika kita berada di dalam suasana yang memprihatinkan oleh karena musibah yang kita alami akibat virus COVID-19, orang percaya harus tetap beriman dan berhikmat. Bahkan makin beriman teguh. Berhikmat artinya kita menyikapi, menghadapi kenyataan ini dalam terang firman Tuhan, dalam terang penyertaan Tuhan. Apa maksud Tuhan untuk kita sebagai orang-orang percaya? Orang percaya atau gereja tetap dituntut untuk berbuat semakin banyak, bahkan berbuah lebat seperti logo dalam tema besar kita. Untuk berkarya, untuk berbuat, untuk menyaksikan iman percaya kita bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dengan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kita, terus menuntun dan menopang untuk kita menyaksikan karyanya. Untuk itulah saudara-saudara, kita bersama-sama mengambil keputusan kita tetap beribadah, bersekutu, bersatu hati dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di rumah masing-masing. Ia senantiasa mengasihi dan tetap menyertai kita. Ia yang telah mengaruniakan kehidupan dengan memberikan Roh Kudus pada saudara dan saya, sebagaimana Paulus mengemukakan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-6, agar kita hidup dalam damai dan hidup menyatakan menurut kehendak Roh. Seperti halnya Allah melalui Yehezkiel berkenan memulihkan, menguatkan, bahkan menghidupkan kembali bangsa Israel yang mengalami putus asa, kehilangan harapan dalam kehidupan mereka di pembuangan. Keberadaan mereka dikatakan seperti tulang-tulang yang sudah kering. Namun Tuhan berkenan melengkapi dengan kulit, dengan daging dan roh untuk kehidupan mereka. Untuk menyatakan hidup dalam pengharapan dan setia kepada Allah. Dengan dan dalam pernyataannya, marilah kita berhikmat dalam menyikapi wabah yang sedang kita hadapi dengan bijak. Marilah kita tetap hidup menurut kehendak Roh. Kita tetap menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Dan dengan langkah dan sikap yang kita jalani, yang kita lakukan pada kesempatan ini, kita tetap beribadah, bersekutu dan beraktivitas di rumah masing-masing, kecuali jika ada kepentingan yang amat penting, kita boleh berhikmat.
Setidaknya berkenaan dengan hal tersebut, kita bisa memetik 3 hal. Yang pertama, kita tahu dan sadar betul bahwa rumah yang kita tempati bukan sekedar tempat tinggal, tempat berteduh, tempat tidur dan tempat berkumpul, ngobrol biasa, melainkan juga perlu disadari sebagai rumah ibadah, rumah tempat kita bersekutu dengan Tuhan. Tempat di mana melalui aktivitas yang kita lakukan, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dengan kuat kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, menyertai saudara dan saya. Tempat di mana nama Tuhan ditinggikan, dipuji dan dimuliakan melalui ibadah dan aktivitas kita. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmat yang kita bisa angkat, interaksi antar anggota keluarga yang di dalamnya ada eyang, kakek dan nenek, ayah, ibu, anak-anak dan cucu. Kita bisa berefleksi saudara-saudara, sejauh mana dalam keseharian kita memperlihatkan relasi yang begitu akrab, relasi yang sungguh-sungguh saling memperhatikan, yang menyatakan kepedulian. Atau tidakkah seperti yang belakangan sering kita rasakan dan kita alami? Kita tertekan, kita terkuasai, kita terjajah oleh media sosial. Tinggal bersama tetapi ayah dan ibu tidak terjadi komunikasi. Ayah dan anak tidak terjadi komunikasi. Apalagi ketika tidak mempercakapkan hal-hal yang rumit. Mungkin dengan eyang atau kakeknya dianggap sebagai yang sudah kadaluwarsa. Tapi di hari Sabat Tuhan ini kita bersama-sama mengelola. Kita mengendalikan sarana yang telah membawa pada keadaan yang tidak baik itu untuk kita kelola dengan baik. Sama seperti pada saat ini, sarana teknologi itu bisa mempersatukan kita. Bahkan boleh kita kelola untuk membawa kita dalam persekutuan dengan Tuhan seperti ibadah pada kesempatan ini. Bersekutu, meninggikan dan memuliakan Tuhan dan bukan menjauhkan diri dari Tuhan. Menjauhkan diri, tidak peduli dengan sesama, tidak. Tetapi justru relasi kita menjadi lebih intim menyatakan kasih Tuhan. Kita kuatkan melalui rumah tangga, keluarga kita. Yang ketiga, di dalam situasi yang memprihatinkan akibat wabah virus COVID-19 ini, kita menjadi lebih menyatakan perbuatan, mewujudkan perhatian, kepedulian untuk memerangi berkembangnya atau menularnya wabah tersebut. Penyakit itu. Setidaknya mulai dari kehidupan keluarga, kita bisa meningkatkan perhatian dengan menjaga. Siapa yang rentan dalam kehidupan menghadapi virus yang ganas itu, saudara-saudara? Konon tercatat, selain orang tua atau adiuswa, juga anak-anak dan mereka yang tentu kurang sehat. Di sini kehadiran anggota keluarga bisa menyatakan penjagaan. Kita bisa menyatakan perhatian untuk memberikan kekuatan dan mengikis rasa takut, kegelisahan.
serta menghindari semakin meluasnya penyakit tersebut. Ini adalah bentuk kepedulian terhadap saudara dan sesama kita yang kita mulai dari dalam kehidupan keluarga. Bahkan lebih dari itu, kita juga boleh turut mendukung apa yang pemerintah lakukan. Dalam kesemuanya itu sebagai bentuk kita berbuat bagi kemuliaannya. Saudara-saudara yang terkasih, setidak-tidaknya dengan 3 hal di atas, kita bisa terus mengembangkan hikmat Allah dengan tetap menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita turut serta memerangi berkembangnya penyakit yang sedang mewabah dan juga bahkan akibat virus-virus yang lain. Dan ini menunjukkan bahwa gereja peduli. Gereja berbuat secara langsung di dalam menyikapi sakit penyakit, di dalam memelihara kesehatan, bukan hanya majelis atau komisi atau jemaat tertentu pada saat-saat bakti sosial, melainkan semua anggota tubuh Kristus. Inilah hidup menurut kehendak Roh. Inilah hidup dengan iman percaya penuh. Seperti halnya Maria dan Marta yang menjawab pertanyaan Tuhan Yesus, "Ya, saya percaya." Sehingga kuasanya yang bukan saja menyembuhkan, menghadirkan kebangkitan, kehidupan bagi Lazarus. Dan tidak seperti para murid yang lain, Thomas yang berhenti pada kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, keputusasaan. Mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia. Sebuah ungkapan yang putus asa. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, situasi ini memang terasa menakutkan. Tidak mudah untuk kita kelola, bahkan menyusahkan. Bisa membuat panik. Tapi sadarlah kita bahwa Ia selalu beserta dan tidak membiarkan saudara dan saya, bukan? Penulis kitab Ibrani dalam pasal 13 ayat 5 menyaksikan hal itu. Marilah waktu ini kita jadikan kesempatan. Kesempatan untuk kita sungguh-sungguh berbuat lebih banyak dan berbuah lebih lebat. Sebab Allah terus beserta kita. Kesempatan untuk kita terlibat memerangi virus COVID-19. Saudara, masihkah gelang salib itu ada di tangan saudara? Itulah tandanya. Bukan sekedar hiasan, variasi, tapi kita tahu tidak menyatakan Tuhan bersama kita, Tuhan bersama saudara. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa seperti Tuhan Yesus mengajar kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah hamba kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Dan bersama-sama kita akan menyatakan syafaat kita di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, Sang Penyembuh, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada semua manusia yang sedang mengalami kekacauan dan beban berat karena penyakit dan rasa takut. Datanglah menolong kami ketika virus corona terus menyebar secara global. Sembuhkanlah mereka yang sakit, bantu dan lindungilah keluarga mereka dan teman mereka supaya tidak terinfeksi. Berikanlah kami roh cinta kasih dan disiplin diri yang daripadamu, sehingga kami dapat bersama bekerja untuk mengatasi dan menghilangkan virus tersebut. Buatlah kami waspada penuh, perhatian dan proaktif di dalam memberantas semua penyakit, juga malaria, demam berdarah, HIV, AIDS, dan lain-lain yang menyebabkan penderitaan dan acap kali membawa kematian bagi banyak orang. Pulihkanlah atau jauhkanlah daripada kami sikap egois dan pemusatan diri serta ketidakpedulian yang hanya membawa khawatir kami ketika virus itu mengancam. Bukalah jalan-jalan melampaui rasa kekurangan dan kelemahan kami, kekurang percayaan diri dan rasa takut yang membuat kami dengan mudahnya mengabaikan tetangga kami. Kuatkanlah dan teguhkanlah mereka yang bekerja di dalam pelayanan publik, yang bekerja di lapangan medis, perawat, pegawai kesehatan, dokter, para relawan, dan semua yang berkomitmen untuk merawat yang sakit dan keluarga mereka. Berikanlah ilham dan inspirasi, hikmat, pengetahuan dan pengharapan kepada semua peneliti untuk berfokus pada pengembangan vaksin dalam mengatasi berbagai virus. Topanglah semua pekerja, buruh dan pemilik bisnis yang menderita kehilangan atau kerugian di dalam mata pencahariannya akibat ditutupnya untuk sementara bisnis mereka. Karantina, penutupan perbatasan, dan pembatasan-pembatasan lainnya. Lindungi dan jagalah semua yang harus bepergian karena pekerjaan dan sesuatu hal yang penting. Bimbinglah para pemimpin pemerintah negeri ini agar mereka menyampaikan apa yang terjadi, menghentikan penyebaran informasi yang keliru, yang menjebak, bertindak dengan adil, sehingga semua yang sakit tertangani dengan baik dan terpulihkan menjadi sembuh. Menyaksikan kehidupan karena karyamu. Pulihkanlah dunia kami ini, tubuh kami, kuatkanlah hati kami dan pikiran kami. Di tengah kekacauan ini, berilah kami harapan dan kedamaian. Peganglah di dalam kelembutan dan pelukan-Mu mereka yang meninggalkan dunia, mereka yang dalam perawatan intensif di hari-hari ini karena virus corona. Tenangkanlah hati saudara-saudara kekasih mereka dalam kehilangan itu. Dengarlah doa kami. Ingatlah di dalam kasih-Mu semua keluarga, semua umat manusia, dan ciptaan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami mohon. Amin. Ayat pengantar persembahan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 14 sampai dengan 15. 2 Korintus pasal 8 ayat 14 sampai dengan 15. Demikian. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka.
agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sumber berkat bagi kehidupan kami, syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami kekurangan, meskipun kami tidak berkelimpahan. Engkau senantiasa mencukupkan kebutuhan kami. Saat ini kami berdoa untuk persembahan yang kami berikan kepadamu dengan cara transfer bank ataupun nanti kami kumpulkan di gereja pada saatnya. Berkatilah persembahan kami ini sebagai rasa syukur kami kepadamu. Berikan hikmat pada kami yang menghitung, mengelola, dan menggunakan persembahan ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jangan kamu takut, Tuhan adalah. Jika Ia hadir, badai pun reda. Di tengah cobaan, Dia kau pegang. Oleh kuasanya pasti kau akan menang. Oh, tidak pernah, oh, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan dikau. Ia tetap beserta. Oh, tidak pernah, oh, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan dikau. Ia tetap beserta. Walau badai topan harus kau tempuh, walau kesusahan pengalamanmu, namun janji Tuhan manis mulia. Janganlah kau takut, aku tetap beserta. Oh, tidak pernah, oh, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan dikau. Ia tetap beserta. Oh, tidak pernah, oh, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan dikau. Ia tetap beserta. Yesus disalibkan, mati bagiku. Ia pun menghapus hutang dosaku. Kini dalam surga agung katanya, sampai akhir zaman Ia tetap beserta. Oh, tidak pernah, oh, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan dikau. Ia tetap beserta.
jika Ia tetap beserta. Dalam penyertaannya, arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Dikala duka menerpa, Tuhanlah pengharapanmu. Kami akan bangkit dari derita dan duka, sebab Tuhan beserta. Terpujilah Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang sampai selama. Bersama berkat-Nya terimalah. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Allah Sang Sumber Anugerah memberkati seluruh hidupmu. Kasih Yesus Kristus meneguhkan untuk hidup seturut kehendak-Nya. Roh Kudus menyiapkanmu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama, mulai dari sekarang sampai selamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita syukuri situasi ini sebagai cara Tuhan memberikan kesempatan bagi kita berkumpul bersama keluarga di rumah. Waktu untuk bersyukur atas rumah dan keluarga yang Tuhan berikan. Sebagai umat Tuhan, kita diajak untuk bergotong royong di negeri Indonesia tercinta ini untuk menghentikan mata rantai penyebaran virus corona dengan diam di rumah. Kita tidak sedang ketakutan tertular sehingga kita sembunyi di rumah dan mengunci pintu dan jendela. Tetapi kita sedang membantu pemerintah, dokter, dan para medis dalam membinasakan virus corona. Jangan takut, tetaplah tenang dan terus berdoa. Selamat hari Minggu, Tuhan menjaga saudara-saudara.